Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, masih semangat ya belajar dari rumah? Pada pagi hari ini kita masih tetap belajar tema 6 yaitu menuju masyarakat sejahtera. Subtema 1 pembelajaran 4. Coba anak-anak dibuka dulu bukunya, buku siswa halaman 21. Nah, untuk pembelajaran 4 di situ ayo mengamati di mana Siti dan teman-temannya itu sedang menanam pohon di lingkungan sekolah. Ya, apa sih manfaat menanam pohon di lingkungan sekolah? Agar sekolah kita menjadi asri atau sekolah kita menjadi sejuk. Ya, jadi kita sebagai manusia harus selalu peduli terhadap lingkungan kita ya, baik lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah. Nah, kemudian di sini ayo mengamati. Di situ ada lagu Aku Cinta Lingkungan. Kemarin anak-anak sudah dikasih liriknya ya, Aku Cinta Lingkungan. Pasti sudah belajar ya dari rumah ya. Nah, di sini Aku Cinta Lingkungan ini memiliki tangga nada yaitu C sama dengan Do. Ya, di mana tangga nada C sama dengan Do ini dinyanyikan sebagai do atau C adalah do. Ya, di mana interval lagu berkaitan dengan tangga nada. Nah, contohnya di sini tangga nada C. Ya, nada ke-1 adalah do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Di mana di sini tangga nada mayor ini memiliki jarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Ya, nanti bisa belajar lagi dengan Bapak atau Ibu atau Mbak kalian yang pintar musik ya. Nah, kemudian di sini untuk memahami interval nada, kalian harus memahami tangga nada, terutama berkaitan dengan pokok nada sebagai berikut. Contohnya yang pertama adalah deretan nada-nada. Ada nada naik, ada nada turun dari setiap tangga nada ya. Kemudian yang kedua, jarak antara nada satu ke nada yang lainnya. Jadi ada intervalnya ya. Seperti ini. Nada C itu 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Itu adalah jaraknya. Kemudian yang ketiga, langkah dari nada satu dengan nada lainnya. Contohnya dari C ke C itu adalah jaraknya 1. Kalau C ke D jaraknya 2. Ya, jadi interval tadi adalah jarak dari nada satu ke nada yang lainnya. Di mana interval itu selalu dibatasi oleh 2 nada. Nada pertama disebut dengan pangkal dan nada kedua disebut dengan nada selang ya. Nah, di sini contohnya di sini ya. Dari C ke C itu disebut dengan prim. Jadi satu langkah. Dari C ke D disebut dengan sekondo atau second atau kedua ya. Kemudian yang ketiga ini dari C ke E itu adalah disebut dengan terts dan sampai C ke C adalah langkah ke-8 yang disebut dengan oktav. Ya, jadi itu adalah macam-macam dari interval nada ya. Kemudian yang selanjutnya ayo membaca. Bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan, di mana masa remaja itu adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa atau menuju remaja ya. Nah, di sini sikap peduli kita ya sebagai seorang remaja, kita memiliki sikap peduli terhadap lingkungannya. Contohnya adalah ketika kita mengikuti pecinta alam, yaitu dengan melakukan reboisasi misalkan, penggandaan tempat pembuangan sampah secara bersama-sama. Agar apa? Agar sampah-sampah itu tidak dibuang sembarangan atau dibuang di sungai. Ya, kemudian yang ketiga di sini penanam pohon di sekitar pekarangan rumah. Tujuannya untuk apa? Agar rumah kita menjadi sejuk dan asri. Kemudian yang keempat, berhemat air dalam kegiatan sehari-hari ya, karena air itu sangat diperlukan oleh manusia ya. Jadi kita harus menghemat ya, apalagi kepedulian kita terhadap lingkungan. Nah, setelah membaca teks tadi, di sini kemudian ayo berlatih. Tulislah kata kunci dari teks tersebut. Nah, misalkan kata kuncinya adalah kepedulian atau peduli. Perkiraan informasi yang terdapat dalam
teks berdasarkan kata kunci itu apa? Berarti kita harus peduli terhadap lingkungan kita ya. Jadi itu adalah kata kuncinya seperti itu ya. Kemudian di sini ini adalah ayo mengamati. Nah, dari gambar ini manakah yang termasuk masa remaja? Nah, ini adalah masa remaja ya. Kemudian ini juga masa remaja laki-laki, ini masa remaja perempuan ya. Nah, kemarin anak-anak sudah belajar ciri-ciri dari pubertas anak laki-laki dan anak perempuan ya. Nah, sekarang tugas anak-anak yaitu Yudhistira halaman 15. Yang pertama yaitu kegiatan 1, amati gambar berikut. Di situ ada gambar. Kegiatan apa yang dilakukan pada gambar di samping yaitu anak-anak sedang belajar ya di sekolah. Kemudian yang B, apa arti dari hak? Hak itu apa? Segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Kemudian nomor 2, apa kewajiban? Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Contohnya di sini hak warga negara dalam pendidikan. Haknya adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Ya, kemudian kewajiban warga negara dalam pendidikan adalah belajar dengan sungguh-sungguh, misalnya seperti itu ya. Kemudian yang kegiatan 2 di situ kalian memberi centang yang menunjukkan sikap mengisi kemerdekaan dan berilah tanda silang yang sikap tidak mengisi kemerdekaannya. Kemudian untuk yang B itu amati gambar, kemudian anak-anak tulis di situ pendapat kalian ya. Kemudian kegiatan 3 di situ ada teks lingkungan sehat bebas sampah. Kemudian anak-anak disuruh mencari kata kuncinya di situ. Misalkan sampah kata kuncinya, berarti informasi yang terdapat yaitu sampah itu dapat menyebabkan banjir, misalkan seperti itu ya. Bisa ya anak-anak ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.